Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratina Mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wa sallallahu alaihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. أربعة المجد نقلة في الدين سمر وخيست الشاه من القدر الجلاني وجد الشاه بحسن الشاذلي وجد الشاه سليمان الأدراني وسيد الشاه بحمد محمد الغزالي وجد الشاه شريفية الله سنن كل جادي وسنن سنن الرسول في الجون المدري وأصولي مفرين وزوجي بسم الله الرحيم أبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدنا وعمامنا وعماتنا ومشايخنا مشايخنا من مشايخنا العظيم لنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. Bismillahirrahmanirrahim. Jami masyayikhina wa masyayil irbayogiri ya Syekh Abdul Karim Syekh Makhrus ya Syekh Marzukatana ya Syekh Jari ya Syekh Mansur ya Syekh Zaini ya Syekh Abdul Hasrat ya Syekh Nawawi ya Abdul Karim ya Syekh Idris Marzuki ya Syekh Bahar Marzuki ya Syekh Dhahir Marzuki wa jami'i man ta'allamana wa man 'allamana thumma larwahi jami'i mu'assasana hududun ulama bahya Syekh Masyari bahya Hasbullah bahya Ibisi Sansuri Bahya Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani wa usuri mafuni wa zawjihim. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'it Tulab Madin IAIN wa naqsunuqsah Ula 17, Ula 18, Ula 19 dan Ula 20. Semoga mendapatkan ilmu dan mendapatkan ilmu yang barakah, yang manfaat, mendapatkan umur yang berkah fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Summa ila ruhi, summa ila ruh wa jasadi Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad As-Sinhaji. Adallahu lana min barakatihi wa karamatihi fid dharain. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai materi kitab Al-Ajrumi. Kalau di Jawa sering disebut dengan kitab Jurumiyah. Itu sebetulnya kitab Al-Ajrumi, bukan Jurumiyah. Di sini akan kami tampilkan biografi dari pengarang kitab Al-Ajrumi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji dengan mengkasroh shad. Kalau di pesantren-pesantren Jawa itu sering menggunakan fathah As-Sinhaji, berarti Syekh Sinhaji. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hamidi, dinisbatkan kepada salah satu kabilah yang berada di negeri Maroko, yaitu kabilah Sinhajiyah. Nama ini kemudian dikenal sebagai Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum dilahirkan di kota Fasa, sebuah kota besar di negara Maroko pada tahun 672 Hijriah, yaitu tahun wafatnya Imam Malik, yaitu imam yang menjadi gurunya Imam Syafi'i, yang mengarang kitab Muwatta hadis, dan wafat di kota itu hari Senin ba'da zuhur tanggal 20 Safar tahun 723 Hijriah. Beliau menimba ilmu di Fasa, yaitu kampung halamannya, hingga pada suatu hari beliau bermaksud untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, kemudian melewati kota Mesir. Beliau singgah di Kairo dan menuntut ilmu kepada seorang ulama nahwu termasyhur asal Andalusia, yaitu Abu Hayyan, pengarang kitab Al-Bahrul Muhit, sampai mendapat restu untuk mengajar dan dinobatkan sebagai salah satu imam dalam ilmu gramatikal bahasa Arab dan ilmu nahwu. Selain terkenal sebagai ulama nahwu, beliau juga terkenal sebagai ahli fikih, sebagai fuqaha,
sastrawan dan ahli matematika. Di samping itu beliau menggeluti ilmu seni lukis, kaligrafi, dan tajwid. Karya yang dipersembahkannya berupa kitab-kitab yang ia karang dalam bentuk arjuzah, bait-bait nadom dalam ilmu qiraat dan lain sebagainya. Dua di antara karyanya yang terkenal adalah kitab Faraidul Ma'ani fi Syarhi Khizil Amani, dan kitab ini yang akan kita pelajari di dalam materi ini yaitu kitab Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Pengarang kitab ini yang tidak lain adalah Ibnu Ajurrum atau dikenal dengan Syekh Sinhaji atau Syekh Sonhaji. Tidak memberikan nama khusus untuk kitabnya dalam penamaannya. Kitab ini dikenal dengan nama yang dinisbatkan kepada pengarangnya, sehingga kitab ini dikenal dengan nama Al-Ajrumiyah atau Al-Jurumiyah. Sebagaimana tata cara penisbatan dalam gramatikal bahasa Arab, bahwa murakkab idhofi atau kata kompleks yang disandarkan kepada kata Ibnul Ajrum pada bab nisbat biasanya dihapus awal katanya dan dinisbatkan pada kata kedua. Itu ada di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik bab nasab. Kitab Jurumiyah ini dikenal dengan nama Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah atau Muqaddimah Ibnu Ajrum. Dinamakan Muqaddimah karena bentuk karangannya adalah muqaddimah. Muqaddimah itu permulaan, atau dalam bahasa Indonesia bentuk karangan prosa, bukan berupa bait-bait nazam. Kalau kita pernah belajar kitab Al-Imriti, di situ kan berupa nazam. Makanya disebut dengan muqaddimah karena tidak berupa nazam. Selain tidak memberi nama khusus pada kitabnya, Ibnu Ajrum juga tidak menyebutkan kapan kitab ini dikarang, sehingga para penulis biografi tidak mengetahui secara pasti kapan kitab ini disusun. Hanya saja Ibnu Maktum yang sezaman dengan Ibnu Ajrum dalam tadhkirahnya menyebutkan bahwa kitab itu dikarang sekitar tahun 719 Hijriah. Selain tidak memberi nama khusus pada kitabnya, Ibnu Ajrum juga tidak menyebutkan kapan kitab ini dikarang, sehingga para penulis biografi tidak mengetahui secara pasti kapan kitab ini disusun. Adapun tempat penulisan kitab ini, Ar-Rifai Ibnu Al-Hajj dan Al-Hamidi meriwayatkan bahwa Ibnu Ajrum mengarang kitab ini sepanjang perjalanan menuju kota Makkah. Metode penulisannya terfokus pada judul-judul besar ilmu nahwu dan pembahasan-pembahasan pokok, sehingga kitab ini dikenal sebagai kitab yang ringkas dan padat. Imam Suyuti dalam Bughat al-Wu'ad menyebutkan bahwa Ibnu Ajrum berkiblat pada ulama Kufah dalam karangan nahwunya. Ulama Kufah itu adalah ulama-ulama yang dari Iran. Jadi nanti ada Kufiyin, yaitu ulama Kufah, ada Basriyin, ulama Basrah, yaitu ulama-ulama dari kota Irak. Jadi dulu itu nahwu dan sorof itu dikuasai oleh ulama Irak dan ulama Iran, sehingga ada Kufiyin dan Basriyin. Hal ini dibuktikan dalam pembahasan Asmaul Khamsah yang merupakan pendapat ulama Kufah, sedang ulama Basrah menambahkannya menjadi Asmaus Sittah, tidak Asmaul Khamsah tapi Asmaus Sittah, 5 asma atau 6 asma. Hal lain yang mengindikasikan kekufahannya adalah dengan memasukkan kaifama dalam jawazim adalah hal yang ditentang oleh ulama Basrah. Kitab Jurumiyah ini mendapat apresiasi yang sangat besar baik dari kalangan para ulama maupun para murid. Bentuk apresiasi ini terlihat dari munculnya para ulama yang menciptakan bait-bait nazam, syarah, dan komentar dari kitab ini. Pengarang kitab Kasyfuz Zunnun menyebutkan bahwa diperkirakan lebih dari 10 kitab yang menjadi nazam, syarah, dan komentar dari kitab ini. Di antara yang menciptakan bait-bait nazam dari kitab ini adalah Abdus Salam An-Nabrawi
Ibrahim Ar-Riyahi, Alauddin Al-Alusi, dan yang paling terkenal adalah kitab Matnud Durratul Bahiyah karangan Syarafuddin Yahya Al-Imriti. Ya, yang salah satu karangan beliau adalah kitab Al-Imriti. Adapun kitab-kitab yang menjadi syarah kitab ini diantaranya yang pertama kitab Al-Mustaqil bil Mafhumil fi Syarhil Al-Fadhil Jurumiyah yang dikarang oleh Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Maliki yang dikenal sebagai Ar-Ra'il Andalusi An-Nahwil Maghribi. Dua, kitab Ad-Durratun Nahwiyah fi Syarhil Jurumiyah karangan Muhammad bin Muhammad Abi Ya'la Al-Husaini An-Nahwi. Tiga, kitab Al-Jawair Al-Mudiyah fi Khilli Al-Fadhil Jurumiyah karangan Ahmad bin Muhammad bin Abdussalam. Empat, kitab Al-Nukhbah Arbaniyah fi Hilali Al-Fadhil Jurumiyah yang dikarang oleh Ahmad bin Muhammad bin Abdussalam. Yang kelima, kitab Ad-Durarul Mudiyah karangan Abu Hasan Muhammad bin Ali Al-Maliki Asy-Syadzili. 6, kitab Al-Kawakibud Da'wiyah fi Halli Al-Fadhil Jurumiyah. Kitab ini sering untuk rujukan di dalam pesantren ketika musyawarah, yaitu kitab Kawakib karangan Syekh Syamsuddin Abil Azim Muhammad bin Muhammad Al-Halawi Al-Muqaddasi. Yang ketujuh, kitab Al-Jawahirus Sunniyah fi Syarhil Muqaddimatil Jurumiyah karangan Syekh Abu Muhammad Abdillah yang terkenal dengan sebutan Ubaid bin Syekh Abu Fadil bin Muhammad bin Ubaidillah Al-Fa'shi. Yang kedelapan, kitab Syarh Syekh Khalid Al-Azhari Al-Amat bin Jurumiyah. Yang kesembilan, kitab Syarh Syekh Yazid Abdurrahman bin Ali Al-Maghuridi An-Nahwi. 10, kitab At-Tuhfah As-Sunniyah karangan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. 11, kitab syarah milik Syekh Hasan Al-Kafrawi Asy-Syafi'i Al-Azhari. 12, kitab Hasyiatul Jurmiyah karangan Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim An-Najdi. Yang ke-13, kitab Idhatul Muqaddimah Al-Ajrumiyah karangan Syekh Saleh bin Muhammad bin Hasan Al-Asmari. 14, kitab At-Ta'liqat Al-Jaliyah ala Syarhil Muqaddimatil Jurmiyah karangan Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Al-Hamidi dalam hasyiahnya menceritakan bahwa Ibnu Ajrum setelah selesai mengarang kitab ini, beliau melemparkan kitabnya ke laut. Nah, ini yang sering diceritakan oleh kiai-kiai Nusantara, oleh kiai-kiai pesantren. Jadi setelah Syekh Al-Ajrum, Syekh Sonhaji atau Sinhaji ini selesai mengarang kitab Jurumiyah, beliau berkata, jika kitab ini murni karena mengharap ridho Allah, maka ia tidak akan basah. Jadi setelah selesai mengarang, kemudian dimasukkan ke lautan, dan beliau berkata, seandainya kitab ini saya karang dengan ikhlas karena ridhonya Allah, maka kitab ini tidak basah, dan kitab itu tetap kering ketika diambil dari lautan. Nah, itu salah satu dari keikhlasan beliau, sehingga sudah beratus-ratus tahun dikarangnya kitab Jurumiyah ini dengan keikhlasan beliau tetap eksis digunakan oleh generasi sekarang, sampai kita pun ditakdir oleh Allah untuk juga bisa diperkenalkan tentang kitab Al-Ajrumiyah. Maka semoga kita termasuk salah satu dari murid Syekh Sonhaji dengan kita giat untuk mempelajari, untuk mendalami, untuk mengkaji apa yang ada di dalam kitab Al-Ajrumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengkaji tentang biografi Syekh Al-Ajrumi atau yang dikenal dengan Syekh Sinhaji atau pesantren-pesantren Nusantara itu menyebut, para santri-santri menyebut dengan Syekh Sonhaji, yang tadi sudah kita bahas. Sebetulnya tidak Sonhaji tapi Sinhaji karena dinisbatkan, karena di
arahkan ke nama kota di mana beliau dilahirkan. Baik, mari kita lanjutkan pada materi kita, yaitu memaknai kitab dengan makna pigon. Perlu diketahui, sebelum pembelajaran al-ajrumiyah, nanti sebelum ujian semester akan ada koreksian kitab, dan setiap kali pelajaran itu diharapkan untuk men-screenshot atau memfoto kitab makna panjenengan, kemudian dikirim ke Google Classroom yang akan dibagikan. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Muhammad Akib Ahmadi dari Trenggalek. Di Lirboyo kami lulus tahun 2008, jadi mulai tahun 2000 sampai tahun 2017, jadi tamatan tahun 2008. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ulama itu di dalam mengarang kitab pasti didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita terjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal kalau kita maknai Bismillah ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Karena di dalam baknya Bismillah itu di dalam Bismillah itu sendiri membuang kata-kata abtadi'u, kira atau jurumiyah bi Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di dalam makna pesantren dimaknai dengan ngawiti ngaji itu karena ada lafadz abda'u. Ar-Rahman, kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama sebetulnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia cuma diterjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal Ar-Rahman itu juga pengasih penyayang, Ar-Rahim juga pengasih penyayang. Maka kalau kita lihat di dalam makna pesantren itu pasti Ar-Rahman kang moho welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Karena rahmahnya Allah dengan sifat Rahman itu untuk orang yang ada di dunia dan untuk orang yang ada di akhirat. Siapapun makhluknya Allah di dunia itu akan dikasihi oleh Allah, akan dirahmai oleh Allah dengan sifat Rahman. Baik dia ahli maksiat ataupun ahli ibadah, baik dia orang baik atau dia orang jelek, pasti akan mendapatkan rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu adalah rahmatullah fil akhirat faqat. Makanya tadi maknanya Ar-Rahimi kang moho welas asih ing dalam akhirat bloko. Bloko itu makna Jawa kalau diterjemahkan saja. Jadi Allah memberikan kasih dan sayangnya di akhirat itu hanya untuk orang yang ahli sholat, ahli ibadah, orang yang baik. Maka orang kafir, orang ahli maksiat tidak akan mendapatkan rahmahnya Allah dengan sifat Ar-Rahim. Maka dari sini kita akan bisa mengetahui, bisa membedakan apa perbedaan Ar-Rahman dan apa perbedaan Ar-Rahim. Sehingga Ar-Rahman itu rahmatullah fid dunya wal akhirah, kalau Ar-Rahim rahmatullah fil akhirat faqat. Baik.
Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Iku lillahi tetep kagungane Allah alladzi kang rofa'a kang ngangkat sapa alladzi rofa'a kang ngangkat sapa alladzi ahla taatihi ing ahli ngabukti ing Gusti Allah. Ahla taatihi ing ahli ngabukti ing Gusti Allah bifadlihi kelawan anugrahi Allah. Segala puji alhamdulillahilladzi rafa'a ahla ta'ati bifadli. Segala puji bagi Allah yang mengangkat derajatnya orang-orang yang taat kepada Allah dengan anugerahnya Allah, bifadli, dengan fadlnya Allah. Wa khafadha lan ngasorake sapa Allah. Wa khafadha lan ngasorake sapa Allah, merendahkan sapa Allah. Ahlal maksiati ing ahli maksiat. Ahlal maksiati ing ahli maksiat wal ghaflati lan lali. Wal ghaflati lan lali bi adlihi kelawan sifat adili Gusti Allah. Bi adlihi kelawan sifat adili Gusti Allah. Wa khafadha ahlal maksiati wal ghaflati bi adlihi, dan Allah akan merendahkan derajatnya ahli maksiat dan orang yang lupa kepada Allah dengan sifat adilnya Allah. Makanya sering di dalam kehidupan kita ketika Allah memberikan kenikmatan, memberikan apapun yang kita inginkan, ingat itu merupakan fadlnya Allah, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu tawi tambahi rahmat takzim. Wassalatu tawi tambahi rahmat takzim. Wassalamu lan tambahi rubo keselamatan. Wassalamu lan tambahi rubo keselamatan. Rubo itu penghormatan. Alaman ing atase nabi. Alaman ing atase nabi. Nasobahu kang ngangkat ing man. Nasobahu kang ngangkat ingman sapa Allahu Gusti Allah. Sapa Allahu Gusti Allah lir risalati krana arae nggawa risalah. Lir risalati krana arae nggawa risalah atau krana arae dadi utusan al-ammati kang umum. Al-ammati kang umum. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi alladzina rupane wong akeh. Alladzina rupane wong akeh tabauhu kang padha manut sapa alladzina. Tabau kang padha manut sapa alladzina khiroban ing dalam tingkah peperangan. Khirban ing dalam tingkah peperangan, wasilman lan ing dalam tingkah damai. Wasilman lan ing dalam tingkah damai. Ma'am tilai kulubihim ing dalam sartane dadi kebake pira-pira atine alladzina. Sartane dadi kebake pira-pira atine alladzina, den kebaki bil mahabbati kelawan sifat demen. Bil mahabbati kelawan sifat demen atamati kang sampurna. Atamati kang sampurna. Amma batu ing dalam sause maca bismillah alhamdulillah lan sholawat. Amma ba'du ing dalam sause maca bismillah alhamdulillah. Al kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi pertama, muallif atau pengarang kitab Al-Ajrumiyah membaca bismillah pada memulai mengarang kitab dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji pada Allah yang Allah itu mengangkat derajatnya ahli taat
dan merendahkan derajatnya ahli maksiat dan ahli lupa dengan keadilan Allah. Wassalatu wassalamu ala man nasabahu Allahu lirisalatil ammah. Sholawat serta salam semoga teruntuk kepada Nabi yang Allah mengangkat beliau karena untuk menjadi utusan ammah, utusan yang umum. Wa ala alihi wa sahbihi, dan semoga sholawat serta salam itu teruntuk kepada keluarganya Rasulullah. Sehingga ada ulama yang mentafsiri keluarga Rasulullah itu siapa? Yaitu Ahlul Bait. Ahlul Bait yaitu para sayyid, para orang-orang yang sedarah dengan Rasulullah, dari Sayyidah Fatimah, dari Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwasanya keluarga Rasulullah itu adalah jami'ul mu'minin, semua orang yang beriman. Sehingga kita berpotensi sebagai keluarganya Rasulullah dengan perkataan ulama ini. Dan semoga kita benar-benar oleh Allah dijadikan sebagai keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasahbihi, dan sahabatnya kanjeng Nabi. Sahabat kanjeng Nabi, sahabatnya Rasulullah itu siapa? Orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan mukmin, walaupun dia buta, seperti Ibnu Ummi Maktum, walaupun dia masih bayi. Jadi sahabat itu adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan iman. Berarti mengecualikan orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah tapi oleh Allah tidak ditakdir sebagai orang yang beriman, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir Makkah pada saat itu. Maka walaupun semasa dengan Rasulullah tapi dia bukan termasuk sahabat. Al-kalam huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu utawi kalam, al-kalamu utawi kalam huwa ya kalam. Iku al-lafzu lafat, iku al-lafzu lafat al-murakkabu kang den susun. Al-murakkabu kang den susun, al-mufidu kang aweh faedah yang ada maknanya, al-mufid. Al-mufidu kang aweh faedah bil wad'i kelawan asal sumailai. Bil wad'i kelawan asal sumailai. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang mempunyai arti yang sesuai dengan asal cetaknya, bil wad'i. Jadi kriteria kalam itu harus 3, berupa lafaz, kemudian tersusun, kemudian mempunyai makna atau al-mufid, berfaedah. Al-kalamu utawi kalam bi fathil kafi, kelawan den waca fathah kafe, lughatan ing dalam lughate iku kuluma, saben-saben perkara, iku kuluma saben-saben perkara afada kang aweh faedah apa ma min kitabatin nyatane saking tulisan, au isyaratin utawa isyarah, au uqadin utawa bundelan, au nusobin utawa pasangan. Pasangan ini kalau di bahasa Indonesia kan seperti poster, nusob, seperti rambu-rambu lalu lintas. Yang penting ketika ada gambar rambu-rambu orang paham, maka itu secara lughat, secara bahasa disebut sebagai kalam. Au lisani halin utawa lisani tingkah. Au lisani halin utawa lisani tingkah. Lisani halin itu kalau masa sekarang emoji, emot. Wastilahan utawi kalam ing dalem cara istilah nahwu, utawi kalam ing dalem cara istilah nahwu iku ma lafat turuk kiba kang den susun apa ma
turukiba kang den susun apa ma min kalimata ini saking kalimat loro, min kalimata ini saking kalimat loro, wa fadalan aw faidah apa ma ka zaidun qaimun, kaya lafaz zaidun qaimun, zaidun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg sapa zaid. Fa innahu mongko temen setune zaidun qaimun iku turuk kiba den susun apa zaidun qaimun min kalimata ini saking kalimat loro, min kalimata ini saking kalimat loro, al ula utawi kang kawitan iku zaidun lafaz zaidun, wasaniyatu utawi kang kaping pindho iku qaimun lafaz qaimun. Wa afadalan awe faedah apa zaidun qaimun subutal qiyami ing tetepe ngadeg li zaidin kedue zaid. Tuh. Jadi kalam menurut versi ulama ahli nahwu adalah ma turukkiba min kalimataini, lafaz yang tersusun dari dua kalimat. Di sini dicontohkan zaidun qaimun, itu ada zaidun ada qaimun, dan juga mempunyai arti. Wal kalamu utawi kalam indal fuqaha'i ing dalem mungguhe ulama ahli fikih, indal fuqaha'i ing dalem mungguhe pira-pira ulama ahli fikih iku kullu ma saben-saben perkara abtola kang batalake apa ma as-sholata ing salat min harfin saking huruf mufhimin kang kena den paham. Kaki kaya lafat ki maknane jaga sapa sira utawa ngreksa sapa sira. Ki itu dari, kalau kita tasrif waqo yaki wiqayatan wa mauqon fa huwa waqin wa dzaka mauqiyun. Ki itu fi'il amar dari wiqayah, ki jagalah. Jadi ketika kita di dalam sholat kok mengatakan ki, itu sholat kita langsung batal karena kita mengucapkan mengkalamkan sesuatu yang membatalkan sholat. Au harfa ini utawa rong huruf wa ilam yufhima senajan ora awe paham apa harfa ini kalam kaya lafat lam. Wa indal mutakallimina lan ing dalem mungguhe ulama ahli kalam, ahli iku ibaratun tetembungan anil makna saking makna al-qadimi kang dingin, al-qaimi kang jumeneng, al-qaimi kang jumeneng bidzatihi ta'ala kelawan dzati Allah ta'ala. Wa indal usuliyina lan ing dalem mungguhe ulama ahli usul. Usul itu ada dua, ada di dalam agama itu ada usuluddin, ada furu'uddin. Usuluddin itu berarti keilmuan agama yang menjelaskan tentang ketauhidan Allah, itu usuluddin. Kalau furu' itu tentang peribadatan, tentang fikih dan lain sebagainya. Huwa utawi kalam, kalamullah, berarti kalamullah, kalamnya Allah. Kalam itu kalau menurut ulama ahli usul, ulama ahli tauhid apa? Iku al-lafdhu lafad al-munazzalu kang den turunake apa lafad ala Muhammadin ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil ijazi krana arai ngapesake musuh, krana arai ngapesake musuh bi aksori suratin kelawan luweh cendek-cendeke surah minhu saking lafat al muta'abbadu kang den wilang-wilang dadi ibadah, al muta'abbadu kang den wilang-wilang dadi ibadah ditilawati kelawan maca ing al-lafzu. Jadi sering kita mendengarkan Al-Quran kalamullah al-qadim. Quran itu adalah kalamnya Allah al-qadim. Nah, berarti kalam di sini, kalamnya Allah. Al-Quran yang dimaksud adalah
lafaz yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat, walaupun dengan lebih pendeknya surat. Al-muta'abbad bitilawati, yang cuma dibaca saja itu sudah dianggap sebagai ibadah. Jadi di dalam ibadah itu ada dua, ibadah yang butuh pada niat dan ibadah yang tidak butuh niat. Salah satu ibadah yang tidak butuh niat adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu cukup, al-muta'abbad bitilawati, cukup dengan kita membaca saja sudah dianggap sebagai ibadah. Qaulu al-lafzu, maknahu utai maknane lafaz lughatan ing dalam lughate iku at-taraku, nglepeh, wa ramyu tegese buang. Takulu ngucap sapa sira lafazat nglepeh apa arroha giringan ada kiko ing glepung, wala fadzalan nglepeh atau buang sapa fulanun fulan annawata ing isi kurma. Ida romaha tegese ing dalem nalikane buang sapa fulan ing nawah. Wastilakan utawi lafat ing dalam cara istilahe huwa ya lafat iku as-sautu swara al-mustamilu kang mengku apa saut, al-mustamilu kang mengku apa saut ala ba'dil hurufil hijaiyati ing atase sebagiane pira-pira huruf hijaiyah allati kang awaluha kang utawi awale alati iku al-alifu alif, iku al-alifu alif wa akhiruha kan akhire allati iku al-ya'u ya. Misalu kali contone lafat iku zaitun zaid. Jadi lafat kalau menurut pandangan nahwu itu adalah suara. Makanya ketika kita sholat kok cuma di batin saja, sholatnya itu tidak sah, karena di dalam sholat itu harus melafatkan lafat-lafat sholat. Sedangkan lafdun itu adalah as-saut, suara yang mencakup pada huruf hijaiyah. Qaulu al-murakkabu min kalimatain saking kalimat loro. Fa aksara mongko halih luweh akeh. Fa aksara mongko halih luweh akeh tarkiban kelawan tarkib isnadian kang bangsa isnadi. Biglafil idhofi berbeda nih kelawan tarkib idhofi ka Abdillahi kaya lafat Abdullah. Wal masjilan tarkib masjid ka ba'labaka kaya lafat ba'labaka. Wa tausifi lan tarkib tausifi. Jadi syarat disebut dengan kalam yang kedua harus tersusun dari dua kalimat atau lebih. Qalu al-mufidu ay al-mufimu tegese kang aweh faham maknan ing dalam maknane itu kurang ada bimakna yuhsinu kelawan nganggo arti bagus apa as-sukutu, yahsunu bagus apa as-sukutu meneng alaihi ing atase lafat bihai sulayak kelawan sekirane ora tetep disami kedue wong kang ngrungokake apa intidorun ngenti-ngenti muqayyadun kang den batesi apa bi intidor falaya duru mongko ora bahaya tidak berpengaruh ora bahaya falaya duru mongko ora bahaya tidak berpengaruh apa ihtiyajuhu butuhe same ilal muta'alliqati maring pira-pira perkara kang gegantungan minal mafaidi saking pira-pira maf'ul. Qauluhu bil wad'i yakni al arabi asal cetak wadha, yakni al arabi tegese bahasa Arab. Berarti syarat disebut dengan kalam itu harus bahasa Arab. Kharaja mengko kejaba bi kelawan arabi apa kalam Turki kalame wong Turki, wa takrurilan takrur, wa kalamul hunudilan kalame wong Hunud wong Hindia.
wa nahwilan sepadani hunut mimma saking perkara laisa kang ora ana apa ma iku bi arabiyin kelawan bahasa Arab. Wa yasikulan sah apa yufassara yen to den tafsiri apa alwatu lafat alwatu bil qasdi kelawan tujuan. Yang penting tujuan dari ucapan itu sudah jelas, sudah. Kalau versi yang kedua, fayadkhulu mongko manjing apa kalamu Turki kalami wong Turki wa takrur wa nawilan sepadine takrur fa innahu mongko temen setune kalamu Turki iku yusamma den arani apa kalamu Turki den arani kalaman ing kalam diwujudil qasdi krana wujude sejo diwujudil qasdi krana wujude sejo fi ing dalam kalam. Jadi kesimpulannya untuk disebut sebagai kalam itu harus berupa lafaz. Lafaz itu harus ada suaranya, suara yang ada huruf hijaiyahnya. Yang kedua harus tersusun minimal 2 kalimat. Yang ketiga harus mempunyai arti, harus mufhim sehingga orang yang diajak dialog, audien yang diajak dialog itu langsung yahsunus sukut, langsung mengiyakan apa yang diucapkan oleh orang yang berbicara. Yang keempat adalah bilwad'i. Bilwad'i itu sesuai asal cetak. Asal cetaknya lafadz itu adalah bahasa Arab. Sehingga dari kata-kata bilwad'i itu ada 2 versi ulama. Ulama yang pertama, bilwad'i itu harus bahasa Arab. Sehingga semua bahasa yang ada di dunia kalau tidak Arab maka itu tidak disebut dengan kalam. Tapi versi yang kedua, bilwad'i itu artinya bilqasdi. Berarti apapun bahasanya, yang penting qasdunya itu sudah terpenuhi. Tujuan dari orang yang dialog itu menyampaikan apa yang disampaikan melalui lisannya, apa yang ada di dalam hatinya. Orang audiennya itu paham terhadap apa yang dikatakan, maka qasdu dari bahasa itu sendiri sudah terpenuhi. Maka menurut versi yang kedua itu al-wad'u sudah mencukupi dan bahasa apapun disebut sebagai kalam. Nah, dan di sini kesimpulannya al-wad'u itu ada 2 versi. Versi utama yang pertama, al-wad'u itu harus bahasa Arab. Versi yang kedua, al-wad'u itu yang penting semuanya paham. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan benar-benar bermanfaat bagi kita, bermanfaat di dunia dan akhirat. Kita diberi Allah umur yang panjang, ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia dan dunia akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dengan doa akhir tahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin lam yukhsha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.